Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana min salsalin min hamaim masnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min amma ba'du. Kaum muslimin, pencinta ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kali mari kita menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hidup dan untuk beribadah. Bahkan kita masih ketemu dengan peristiwa agung yang jatuh hari ini, yaitu hari Isra wa Mi'raj. Karena itu topik dari ceramah kita hari ini adalah kenapa kita perlu salat. Kaum muslimin, manusia adalah ciptaan Allah yang dibentuk dari dua unsur, yaitu tanah, turab, dan unsur roh ilahi. Simbol tanah di dalam Al-Quran disebutkan hamaim masnun, lumpur hitam. Ini melambangkan kerendahan, stagnan, pasif, dan cenderung kepada hal yang fujur. Sebagaimana firman Allah, walaqad khalaqnal insana min salsalim min hamaim masnun. Dan sesungguhnya kami Allah telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Al-Hijr ayat 26. Unsur kedua adalah ruh Allah. Min ruhi adalah lambang kesucian, kemuliaan, kreativitas, pengetahuan, kesadaran, kejernihan, cinta, kehendak bebas, keabadian, dan tanggung jawab. Dengan roh Allah ini, manusia berpotensi untuk mi'raj, naik ke alam malakut dan alam lahut. Itulah substansi dari mi'raj yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang termanifestasi dalam salat 5 waktu yang kita lakukan. Maka hakikatnya dalam salat kita sedang mi'raj, naik ke langit, naik ke alam lahut, dan terkoneksi dan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, kenapa kita harus salat? Atau kenapa kita harus mi'raj? Pertama adalah agar manusia tetap pada kefitrian ilahiyahnya, karena salat adalah bentuk zikir, bentuk ingat kepada Allah yang paling sempurna dan konektivitas ketersambungan dengan Allah yang paling dekat. Makanya ketika Nabi Mi'raj tidak lagi ditemani oleh malaikat Jibril sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi langsung Nabi kita menghadap Allah. Salat yang khusyuk akan membuat kita hadir, bermuwajjah, bermunajat, dan hadir di hadapan Allah. Karena itulah dikatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah naiknya, mi'rajnya orang-orang yang beriman. Dengan salat yang benar dan khusyuk, kita akan selalu dalam jati diri kita sebagai unsur ilahi yang memiliki kesucian, kemuliaan, kearifan, dan pengetahuan serta tanggung jawab. Karena itulah salat adalah media yang paling
tepat untuk mengingat Allah. Karena itu Allah katakan, wa aqimus shalah li zikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Surat Taha ayat 14. Wala zikrullahi akbar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau salat adalah keutamaan ibadah yang lebih besar. Al-Ankabut ayat 45. Sebaliknya, bila kita jauh dan tidak terkoneksi dengan Allah, maka yang akan mengarahkan dan menuntun hidup kita adalah daya setan dan simbol tanah yang melambangkan kerendahan, stagnan, pasif, jahat, keji, dan fujur. Yang kedua, kenapa kita perlu salat? Manusia tidak bisa terlepas dari pengaruh dan godaan simbol tanah yang rendah, hitam, dan setan yang berpotensi melahirkan perbuatan keji dan mungkar. Karena itu salat bisa menjadi benteng, menjadi perisai bagi kita dalam menangkis perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Wa aqimus shalah, inna salata tanha anil faksai wal mungkar. Dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah. Sesungguhnya salat itu menjadi perisai, menjadi benteng dari perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan mungkar. Al-Ankabut ayat 45. Kalau manusia terkoneksi dengan setan, maka yang akan lahir adalah tingkah laku keji dan tingkah laku mungkar. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil faksai wal munkar. Barang siapa yang terkoneksi dan mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu memerintahkan untuk mengerjakan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. An-Nur ayat 21. Yang ketiga, tidak ada manusia yang luput dari salah dan dosa. Karena itu, salat 5 waktu akan menghapus dosa-dosa kita dari waktu ke waktu, agar kita tetap pada kesucian dan kebeningan kita. Itulah cara Allah menyediakan ruang bagi manusia agar mereka tetap pada potensi keilahian dan kefitrian. Sebagaimana hadis Nabi, fazalika masalus salawatil khamsi yamhullahu bihinnal qataya. Hadis dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, demikianlah perumpamaan salat 5 waktu. Allah menghapuskan dosa-dosa dengan salat 5 waktu tersebut. Hadis muttafaqun alaih. Yang keempat, tidak ada manusia yang bebas dari ujian, cobaan, dan musibah. Karena itu, salat adalah sebagai penolong bagi kita dalam menghadapi musibah dan cobaan. Walaupun salat itu berat, kecuali bagi orang-orang yang kusuk. Sebagaimana firman Allah, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah salat dan sabar
sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang kusuk. Al-Baqarah ayat 45. Bagaimana salat itu bisa menjadi mi'raj bagi kita? Imam Al-Ghazali memberikan 6 cara yang bisa kita latihkan dalam salat kita. Yang pertama, kehadiran hati kita di hadapan Allah. Yang kedua, kepahaman kita dari yang kita baca dan yang kita lakukan dalam salat. Yang ketiga, takzim, keagungan kita membesarkan Allah dalam salat kita, yang merasa diri kita kecil di hadapan Allah. Yang keempat adalah haibah, perasaan takut kepada Allah akan dosa-dosa dan kesalahan kita. Yang kelima adalah raja, yaitu perasaan penuh harap di hadapan Allah. Apa yang kita lakukan adalah diterima, diijabah oleh Allah. Dan yang terakhir adalah perasaan malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau keenam hal itu kita coba hadirkan dalam salat kita, insya Allah akan mengantarkan kita kepada salat yang khusyuk. Janganlah kita salat seperti orang-orang yang mabuk. Kelima, kaum muslimin, kenapa kita perlu salat? Salat adalah ibadah yang pertama yang akan dihisab nanti di akhirat. Hadis dari Abu Hurairah yang artinya sebagai berikut. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka jika salatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika salatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari salat wajibnya, maka Allah berfirman kepada malaikat, lihatlah apakah hambaku itu memiliki salat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari salat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Jika amalnya yang lain kurang, maka dilihatlah salatnya. Hadis riwayat Tirmizi. Karena itu pentingnya salat itu adalah menjadi tiang agama. Salat ibadah yang tidak bisa diganti dan dibadal. Salat adalah ibadah yang harus dilaksanakan bagaimanapun keadaan kita, selagi kesadaran masih ada. Salat adalah bentuk zikir, ingat Allah yang paling sempurna dan konektivitas yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu janganlah pernah tinggalkan salat. Semoga kita selalu meningkatkan, menjaga, dan mengupayakan kekusukan dan kualitas salat kita, agar kita selalu terkoneksi dengan Allah terus-menerus dan terhindar dari dosa dan perbuatan keji dan mungkar, serta keberkahan Allah selalu menyertai hidup kita. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.